Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia. Jumlahnya mencapai 41% dari total populasi. Suku ini terkenal masih menjunjung tinggi budayanya yang luhur. Begitu juga bahasanya. Bahasa Jawa memiliki sastra yang tinggi, kosakata yang luas dan beragam. Bahkan jauh lebih beragam dari kosakata bahasa Indonesia itu sendiri. Dan dalam beberapa hal, kosakata bahasa Jawa jauh lebih beragam dari beberapa bahasa internasional seperti bahasa Inggris atau bahasa Arab. Contoh nasi dalam bahasa Inggris adalah rice, cuma itu saja. Sedangkan dalam bahasa Arab adalah arus, juga cuma itu saja. Bandingkan dengan bahasa Jawa, ada banyak penyebutan untuk nasi dalam bahasa Jawa, seperti jika masih di pohon, namanya adalah pari. Jika sudah dipetik, namanya adalah gabah. Jika sudah diselep, namanya adalah beras. Kemudian ampas hasil selepan kasarnya namanya adalah merang. Ampas hasil selepan halusnya namanya adalah dedek. Jika sudah dimasak namanya sego. Jika dimasak dan gosong namanya intip. Jika cuma 1 atau 2 butir sego namanya upok. Jika sego tersebut dijemur namanya karak. Jika karak tersebut digoreng namanya rengginang. Contoh lainnya adalah orang Jawa mempunyai julukan untuk menyebut nama-nama leluhurnya sampai nenek moyang yang ke-18. Contoh, orang tua kita disebut bapak atau biyung. Orang tuanya bapak atau biyung disebut simbah. Orang tuanya simbah disebut mbah buyut. Orang tuanya mbah buyut disebut mbah canggah. Orang tuanya mbah canggah disebut mbah wareng. Orang tuanya Mbah Wareng disebut Mbah Udek-Udek. Orang tuanya Mbah Udek-Udek disebut Mbah Gantung Siwur. Orang tuanya Mbah Gantung Siwur disebut Mbah Geropak Sente. Orang tuanya Mbah Geropak Sente disebut Mbah Debok Bosok. Orang tuanya Mbah Debok Bosok disebut Mbah Galih Asem. Orang tuanya Mbah Galih Asem disebut Mbah Geropak Waton. Orang tuanya Mbah Gerobak Waton disebut Mbah Cendeng. Orang tuanya Mbah Cendeng disebut Mbah Giyeng. Orang tuanya Mbah Giyeng disebut Mbah Cumpleng. Orang tuanya Mbah Cumpleng disebut Mbah Ampleng. Orang tuanya Mbah Ampleng disebut Mbah Menyaman. Orang tuanya Mbah Menyaman disebut Mbah Menyo-menyo. Orang tuanya Mbah Menyo-menyo disebut Mbah Terah Tumerah. Nah, sampai di sini habis. Kita tidak tahu apa sebutan selanjutnya. Tapi yang jelas, sebutan-sebutan ini jauh lebih kaya dan lebih beragam dibanding dengan budaya Barat yang cuma sampai grandfather dan grandmother doang ya, atau budaya Arab yang cuma sampai jadun dan jadatun itu doang. Tetapi dari budaya yang tinggi ini, terkadang orang Jawa punya kebingungan ketika berurusan dengan orang luar negeri. Semisal, ketika akan mengisi paspor atau mendaftar di situs online luar negeri, di situ kan diharuskan mengisi first name dan last name. First name adalah nama depan dan last name adalah nama belakang. Nama depan adalah nama asli kita atau nama lahir kita, sedangkan nama belakang biasanya adalah nama keluarga kita atau nama marga kita. Nah, orang Jawa kebanyakan tidak punya nama keluarga. Penggunaan nama depan dan nama belakang memang umum di luar negeri ya. Contohnya James Bond ya. James adalah nama depan atau nama asli, sedangkan Bond adalah nama belakang atau nama keluarga. Contoh lain, salah satu karakter cerita di dalam komik Marvel ada tokoh yang bernama Thor Odinson. Thor adalah nama depan atau nama aslinya, dan Odinson adalah nama belakang atau nama keluarganya, yang artinya adalah putra Dewa Odin. Jadi Thor Odinson artinya adalah Thor, putra Dewa Odin. Kemudian, beberapa suku di Indonesia juga biasa menggunakan nama belakang atau nama keluarga seperti suku Batak di Sumatera. Contohnya Luhut Sitompul. Luhut adalah nama depan atau nama aslinya, sedangkan Sitompul adalah nama belakang atau nama marganya. Lalu ada juga Luhut Binsar Panjaitan. Luhut adalah nama depan atau nama aslinya, sedangkan Panjaitan adalah nama belakang atau nama marganya. Contoh lain, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Nah, Hotman adalah nama depan atau nama aslinya, sedangkan Hutapea adalah nama belakang atau nama marganya. Lain halnya dengan orang Jawa.
orang Jawa tidak biasa menggunakan nama depan atau tidak biasa menggunakan nama depan dan nama belakang atau nama keluarga. Kenapa? Karena biasanya orang Jawa menamai anak-anak mereka hanya dengan satu kata saja, seperti Sumarni, Kartini, Supardi, Sulastri, Rukmini, Tumini, Sumira, Aina, Painem, Tumiem, Paijo, Darmono, Darsono. Dan di awal abad ke-19 banyak nama Jawa yang berawalan su seperti Sumanto, Suparjo, Suparno, Surono, Sugianto, Sutikno, Suroso, Sukarjo, Sutejo, Sutomo, Soekarno, Soeharto, Susilo, dan lain-lain. Bahkan ada juga yang hanya menamai anak mereka dengan satu huruf saja seperti F, N, Q, Y, dan Z. Walaupun belakangan banyak nama Jawa yang terdiri dari dua kata seperti Joko Widodo, Gatot Subroto, atau tiga kata seperti Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi tetap saja tidak ada nama keluarganya. Widodo dan Subroto itu bukan nama keluarga loh ya. Atau Yudhoyono itu juga bukan nama keluarga. Kemudian di abad milenial atau abad modern sekarang ini yang populer adalah nama-nama campuran Arab dan Turki seperti Muhammad Sezan, Muhammad Pasha, Ahmad Pahlavi, Asifah Makhfen, Anis Sahzizan, Salsabila Mashel, Sabina Zeva, Akla Rafaela, dan sebagainya. Terus pertanyaannya begini, kenapa orang Jawa tidak punya nama belakang atau nama keluarga atau nama marga? Jawabannya ada beberapa alasan. Yang pertama adalah agar lebih praktis. Menurut Clifford Geertz, seorang antropolog dari Amerika Serikat yang pernah tinggal di Kediri, Jawa Timur, untuk meneliti kebudayaan Jawa selama bertahun-tahun, dia menulis buku yang berjudul The Religion of Java. Dalam bukunya tersebut, dia membagi masyarakat Jawa menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan priyayi atau golongan bangsawan, disebut juga golongan ningrat. Kemudian 2 golongan santri atau masyarakat yang agamis, dan 3 adalah golongan abangan atau rakyat jelata yang tidak agamis. Menurut Geertz, dari ketiga golongan tadi, hanya dari golongan priyayi atau golongan ningrat saja yang hanya menggunakan nama keluarga atau nama marga. Sedangkan dari kalangan rakyat biasa atau abangan terkadang hanya memberi nama kepada anak-anak mereka berdasarkan hari kelahiran atau hari pasarannya. Seperti anak yang lahir pada Jumat Kliwon dinamakan Kliwon, anak yang lahir pada Sabtu Legi dinamakan Legi, anak yang lahir pada Rabu Pon dinamakan Pon atau Rebo, dan seterusnya. Hal ini agar tidak ribet dan lebih praktis ketika akan mengadakan selamatan atau perhitungan hari baik. Karena orang Jawa itu sangat sering mengadakan acara selamatan. Sedangkan dari kalangan santri lebih suka menggunakan penamaan dengan nama-nama yang islami seperti Rahmat, Ahmad, Komarudin, Hasanuddin, Komariah, Subaidah, dan masih banyak lagi. Dan ada juga yang menggunakan nama keluarga, biasanya dengan menambahkan kata bin di belakang nama aslinya, seperti Su'aib bin Abdullah, artinya adalah Su'aib putranya Bapak Abdullah. Kemudian Maimunah binti Supangat, artinya Maimunah putrinya Bapak Supangat, atau langsung dikasih nama bapaknya di belakang, seperti nama presiden keempat kita yaitu Abdul Rahman Wahid, ditambahi nama Wahid di belakangnya yang merupakan nama bapaknya, artinya adalah Abdul Rahman putra Pak Wahid ya. Lalu Wahid Hashim artinya adalah Wahid putra Kiai Haji Hasim Asy'ari. Kemudian ada juga tokoh politisi yang menggunakan sistem penamaan seperti ini, yaitu dengan menambahkan nama bapaknya di belakang namanya, seperti Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, nama Soekarno adalah nama bapaknya yang ditambahkan di belakang namanya. Lalu ada lagi Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, nama Yudhoyono adalah nama bapaknya yang ditambahkan di belakang namanya. Kemudian, sedangkan dari kalangan priyayi atau ningrat biasa menggunakan nama-nama yang berbau cendekiawan atau terpelajar, seperti Hadi Wijaya, Hadi Ningrat, Adi Ningrum, Kusuma, Hartono, Ajeng, Kirana, Suryanegoro, Hadinegoro, Kusumo Diharjo, Joko, Bambang, Budi, Widya, Setiawan, Setiawati, dan nama-nama yang serupa yang merupakan campuran dari bahasa Sanskerta.
Bagi kalangan priayi atau ningrat atau keluarga kerajaan, pemberian nama keluarga atau marga seperti Suryanegara, Hadinegara, Kusumodiharjo, dan lainnya diperlukan sebagai upaya memperkenalkan diri bahwa mereka adalah kaum kalangan ningrat atau priayi atau bangsawan yang harus dihormati oleh masyarakat biasa. Keluarga ningrat ini biasanya berperilaku selayaknya adat keraton karena mereka itu harus menjaga nama baik keluarga atau marga yang disandangnya. Contoh yang sampai sekarang masih menggunakan nama keluarga dari kalangan artis keturunan ningrat adalah Dian Sastrowardoyo. Ada penambahan nama Sastrowardoyo yang merupakan nama kakek Dian yang seorang tokoh nasional di masa kemerdekaan Indonesia. Alasan kedua, kenapa orang Jawa jarang memakai nama keluarga adalah karena masyarakat Jawa khususnya dari kalangan abangan atau rakyat jelata tidak punya kepentingan untuk memakai nama keluarga. Kalau kita melihat kembali ke zaman kolonial, penggunaan marga bagi suku Jawa hanya berlaku pada kalangan pemilik tanah, politisi kerajaan, dan bangsawan yang memang diperlukan untuk meneruskan sistem tahta atau trah keluarga, kepengurusan warisan, dan kepemilikan properti. Sedangkan masyarakat Jawa dari kalangan abangan atau rakyat jelata yang saat itu kebanyakan bekerja sebagai petani tidak memiliki kepentingan untuk menggunakan nama keluarga atau marga. Hal ini disebabkan karena mereka, yaitu masyarakat jelata, mereka hanya tinggal di sebuah kampung dengan kondisi tempat tinggal yang terbatas dan sudah lama hidup mengabdi kepada para pemilik tanah, sehingga tidak memiliki aset-aset yang penting yang membutuhkan nama keluarga. Sampai akhirnya kebiasaan dalam memberi nama kepada anak-anak mereka tanpa nama keluarga atau marga dan hanya menggunakan satu kata saja dalam budaya Jawa terus diterapkan oleh masyarakat Jawa hingga zaman sekarang. Meskipun secara kondisi ekonomi dan status sosial masyarakat Jawa sudah berubah. Alasan ketiga, kenapa orang Jawa jarang memakai nama keluarga adalah tujuan penamaan dengan hanya satu kata ini dimaksudkan agar tidak terlalu membebani. Maksudnya adalah dahulu orang Jawa mengenal mitos kaboten jeneng, artinya adalah keberatan nama. Jadi jika nama yang diberikan oleh orang tuanya terlalu panjang dan maknanya tinggi atau dalam, dikhawatirkan seseorang tersebut akan tertekan karena apa? Karena tidak dapat berperilaku baik sesuai dengan makna mendalam yang ada pada nama yang diberikan oleh orang tuanya. Kemudian alasan keempat, kenapa orang Jawa jarang memakai nama keluarga adalah agar gampang dirubah sewaktu dibutuhkan. Orang Jawa kalau memberi nama kepada anak mereka sangat fleksibel, artinya jika tidak cocok ya tinggal dirubah. Apa susahnya sih? Nah, hal ini akan sangat membantu dan mudah karena tidak ada nama keluarganya. Berbeda jika ada nama keluarganya, pasti akan susah atau sulit jika akan dirubah namanya. Orang Jawa biasanya akan mengganti nama anak mereka jika dirasa kurang cocok atau dianggap membawa sial. Maksudnya nama itu membawa sial. Contoh, nama lahirnya Presiden Soekarno adalah Kusno. Akan tetapi, karena ketika kecil sering sakit-sakitan, kemudian namanya diganti menjadi Soekarno agar terhindar dari bala atau kesialan. Kemudian nama lahirnya Pangeran Diponegoro adalah Raden Mustahar. Ketika dewasa namanya diganti menjadi Diponegoro. Juga mungkin karena alasan yang serupa, tapi ya nggak tahu lah. Lalu nama lahir dari Sultan Agung adalah Raden Mas Jatmiko. Nah, orang Jawa juga biasa merubah atau menambah nama mereka sesudah melaksanakan ibadah haji. Contoh, Presiden Soeharto sesudah melaksanakan ibadah haji menambahkan gelar haji dan menambahkan kata Muhammad di depan namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto. Alasan selanjutnya, kenapa mayoritas orang Jawa tidak punya nama keluarga adalah karena tidak ada peraturan dari negara yang mewajibkan menggunakan nama keluarga. Sebetulnya ada juga bangsa lain yang sebelumnya tidak mengenal nama keluarga, namun melalui rekayasa sosial diwajibkan untuk menambahkan nama keluarga. Ini terjadi di Turki pada tahun 1934 saat undang-undang mengharuskan penduduk Turki untuk mencantumkan nama keluarga yang sebelumnya tidak mereka punyai.
Di dalam negeri, orang Sunda juga tidak punya nama keluarga. Lalu orang Minahasa juga baru memakai nama keluarga atau yang lazim disebut dengan fam ketika masa penjajahan Belanda, yaitu pada abad ke-19 ya, ke-19. Awalnya suku Minahasa pada era sebelum itu banyak yang tidak mengenal nama keluarga. Bahkan orang Belanda sendiri baru mencantumkan nama keluarga mereka setelah Napoleon Bonaparte dari Prancis menjajah negeri Belanda pada tahun 1811 Masehi. Jadi sebelum Belanda dijajah oleh Napoleon, awalnya warga Belanda juga tidak memiliki nama keluarga. Akan tetapi setelah Belanda diduduki atau dijajah oleh Napoleon dari Prancis, Napoleon mewajibkan semua warga Belanda harus memiliki nama keluarga. Dan waktu itu penduduk Belanda sudah memprediksi bahwa kekuasaan Napoleon di tanah Belanda tidak akan lama. Maka kemudian warga Belanda memilih nama keluarga yang mencerminkan ketidaksukaan atau ketidaksenangan mereka pada kebijakan Napoleon tersebut. Maka kemudian muncullah nama-nama keluarga yang aneh-aneh seperti Nekgebern, artinya lahir telanjang, kemudian Pipes artinya tinja, Pis artinya buang air kecil, Wandeberg artinya dari gunung, Pandebek artinya mulut kuda, terus banyak lagi dan lain-lain. Saya tidak bisa mengucapkan bahasa Belanda karena bahasa Belanda ini sangat susah banget, ejaannya mirip dengan bahasa Jerman, susah banget, lebih susah daripada bahasa Inggris. Dan ternyata prediksi warga Belanda tersebut benar, yakni kekuasaan Napoleon tak berlangsung lama karena waktu itu Napoleon itu kalah perang melawan Inggris dan Rusia ya. Namun kebiasaan menggunakan nama keluarga yang aneh-aneh oleh warga Belanda tetap berlangsung sampai sekarang. Jadi keturunan mereka menggunakan nama tersebut walaupun mungkin ada perasaan tak enak ya atau agak gigu gitu ya. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih fungsi nama keluarga sebenarnya? Nah, fungsi nama keluarga awalnya adalah untuk membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Ceritanya begini, asal mula nama seseorang di seluruh dunia adalah nama pribadi atau nama asli atau nama lahir. Kemudian hari ada tambahan nama keluarga menyusul di belakangnya. Mengapa bisa demikian? Sebab dengan semakin bertambahnya jumlah orang, maka nama yang sama, yang kembar semakin banyak. Misal di suatu desa ada beberapa orang tua memberi nama putranya dengan nama John. Lalu akan timbul kebingungan saat ditanya, John yang mana? Nah, jawabannya adalah yang paling mudah adalah menyebut nama ayahnya. Oh, si John putra Andre misalnya. Ini agar gampang dibedakan dengan John yang lainnya. Maka dipanggillah Andrewson, artinya putra Pak Andre. Lalu dipersingkat menjadi Anderson. Selanjutnya, untuk memudahkan agar gampang diingat, disebutlah John Anderson. Dan begitu pula John yang lainnya juga mendapatkan tambahan nama ayah di belakangnya agar gampang dibedakan.